maling lo ya? Maling motor lo? Maling motor? Sumpah demi Allah, saya bukan maling motor, Pak. Kalau misalnya maling aku, penjara penuh. Itu kan si Roman. Kenapa pula dia diseret-seret? Wah, nggak beres nih. Kenapa ini? Ribut-ribut. Kawan aku nih. Wah, jangan-jangan dia komplotan maling juga. Kita bawa juga nih. Jangan dia nggak betul. Apa gua ini? Kalau ngomong kayak jalan tol lempang kali gua. Ya, itu kan tadi udah dibilang sama mamanya Devon kalau itu maling. Ya iya, tapi masa iya sih ada maling di rumah sakit? Dan kenapa harus ke kamar nyokap gue? Aneh kan? Gak wajar kan? Gimana ya? Kalau gue bilang sama Wulan siapa laki-laki tadi, berarti gue nggak bisa jaga rahasia. Nanti mamanya Wulan malah marah sama gue. Nambah lagi deh yang gak ngerestuin hubungan gue sama Wulan. Masa semua anggota keluarganya Wulan gak restuin gue sih? Lan, apapun yang terjadi ke depannya nanti, lo harus percaya. Kalau gue sama sekali gak ada niat jelek sedikit pun ke lo. Oke? Kok jadi gak nyambung sih? Gue kan gak lagi ngomongin soal lo sama gue. Ya, tapi gue lagi mau ngomong tentang gue, lo, dan kita. Emangnya apa yang bakal terjadi di depan nanti? Ya, apapun itu, pokoknya Lan, lo ingat kata-kata gue tadi ya. Yaudah kalau gitu gue pamit ya. Salam buat nyokap lo. Hati-hati ya. Mak, kau telepon si Roman. Kasih tahu kita sudah dalam perjalanan ke bandara. Biar dia tahu kira-kira jam berapa kita sampai Jakarta. Bapak saja yang bicara pada Roman. Ini. Kau saja. Ya. Mas, makasih ya. Motor saya udah... Sama-sama, Kak. Udah 5:30. Bentar lagi gue siaran nih. Mama. Halo, assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Oman. Ini Mama sama Bapak sedang perjalanan menuju Bandara Kuala Namu ya. Mau ke Jakarta. Iya, Mak. Pesawat jam berapa nanti, Mak? Pesawatnya itu jam 8, tapi kami akan sampai di Jakarta itu kira-kira jam malam lah. Oh, iya, Mak. Terus nanti Mama sama Bapak mau nginep di mana? Kami akan menginap di rumah teman Bapak kau. Tapi besok pagi kami akan datang ke kosan kau ya. Kita sama-sama ke sekolah kau ya. Iya, Mak. Mama sama Bapak hati-hati di jalan ya. Nanti kalau sudah sampai kabarin aku. Iya pasti, Man. Aku bicara. Roman, ada di mana kau? Bapak, ini aku masih di jalan pulang. Tadi habis jenguk ibu temanku. Hei, kau jangan main-main terus ya. Jangan sampai penghargaan kau itu dibatalkan karena kau terlalu banyak main. Enggak lah, Pak. Tenang aja, aku nggak begitu. Hei, Bapak serius ini. Kami sudah jauh-jauh ke Jakarta. Jangan kau bikin malu kami ya. Iya, Pak. Aku janji. Ya, sudah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa kau berhenti di sini? Tak tahu apa tulang. Ini kayaknya mesinnya mati tulang. Macam mana ini? Kami harus ke bandara. Ya sudah, awak cek dulu ya. Tulang, cari angkot lain aja ya. Bagaimana ini? Kita kan harus ke bandara ini.
Itulah jalan aja langsung di sana. Di sana masih banyak angkot. Kau pikir di sini banyak angkot? Lagi pula kau kan sudah aku charter. Iya. Terus bagaimana ini mesinnya mati? Ya sudah lama, kita jalan saja. Pak, ini jalan kaki masih 2 kilometer. Jauh kali, Pak. Terus bagaimana? Kau mau batalkan perjalanan kita? Tak mungkin lah itu. Kita harus ke Jakarta. Ayo. Iya, ya sudahlah. Ayo. Bapak ini terlalu bersemangat. Pelan-pelan sedikit lah, Pak. Cepatlah. Jangan sampai kita ketinggalan pesawat nanti. Ini kakiku sakit. Aku bawa. Ayolah. Aku harus lihat anakku mendapatkan penghargaan itu. Roman, tunggu Bapak. Bapak akan datang ke Jakarta. Untung aja tadi Gunawan gak sempat lihat hasil USG kamu. Kalau sampai dia tahu usia kandungan kamu, semuanya pasti bakal lebih runyam. Mana hasil USG kamu? Dibuang tadi Mbak sama Mas Gunawan ke tong sampah. Tante, kok sampahnya berantakan? Aku bantu ya? Nggak usah. Ulan, tolong ambilin mau minum ya. Oh iya. Ini, sampah-sampahnya tadi pada jatuh, nggak tahu kenapa ini. Berantakan banget. Udah? Udah, terima kasih ya sayang. Assalamualaikum. Aku kangen banget sama papa. Sama, papa juga kangen sekali sama kamu. Apa kabar kamu? Baik dong. Mama Tiana kamu, bagaimana kabarnya? Aku baik-baik aja, Mas. Sayang, maafkan aku ya. Aku nggak bisa menemani kamu saat kamu pendarahan kemarin. Kamu nggak apa-apa kan? Baik kita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Mas. Aku tuh nggak putus-putusnya berdoa untuk kesehatan kamu dan juga calon bayi kita. Kamu harus tahu itu. Oh iya, lihat. Aku bawa banyak sekali oleh-oleh. Di sana baju-baju hamilnya tuh keren-keren loh, lihat. Tuh, lihat. Beda kan sama di sini kan? Lihat, nih, lihat ngapat bayinya. Ya kan? Apakah sikap Mas Andika akan tetap seperti ini seandainya dia tahu anak ini bukan anak dia? Tiana, hei. Tiana. Kamu kenapa? Kamu gak suka sama ini oleh-oleh yang aku bawa ya? Ya nggak apa-apa. Kita cari lain saja ya. Kita cari yang lain saja di sini. Mungkin di sini malah lebih bagus-bagus ya. Enggak, Andika. Itu pasti Tiana nangis terharu, ya kan? Dia tuh bahagia banget. Karena dia tuh kangen banget sama kamu, Andika. Ya Allah, Tiana. Pokoknya aku janji, aku tidak akan lagi pergi lama-lama. Paling nggak sampai calon bayi kita lahir. Aku janji. Si Gibran mana sih? Kok nggak nongol-nongol juga? Malah banyak nyamuk lagi. Pon, kita di sini udah 2 jam loh. 2 jam kita di sini. Kapan kita baliknya? Ya tunggu aja sebentar lagi. Udah nanggung nih. Lu lihat tuh, ini udah malam loh. Gua pasti udah dicariin sama nyokap gua. Ya terus? Gua balik ya. Apa? Balik? Iya.
Lo gak setia kawan banget sih? Hah? Bro, bukannya gue gak setia kawan. Gue takut pas ntar gue balik ke rumah, gue dimarahin sama nyokap gue. Pon, gue balik duluan nih. Anak mami lo. Gibran, sampai kapanpun, lo gak akan pernah bisa lari dari gue. Ngomongnya banyak banget sih. Nunggu mobil aja lah. Ini kan mobilnya Devon. Ngapain dia ada di sini? Terus dokter bilang apa soal kondisi kamu ini? Apa ada pendarahan dalam? Apa perlu terapi khusus soal ini? Enggak perlu kok Andika. Tiana itu baik-baik aja, udah kamu gak usah khawatir. Enggak, ini masalahnya adalah perempuan hamil itu jatuh. Nggak bisa dianggap remeh. Apa perlu aku make sure aja ke dokternya, ya? Andika, nggak usah, beneran nggak usah. Kenapa begitu? Ini kan udah malam. Dokter pasti udah pulang kalau jam segini. Jadi percuma kalau kamu ketemu sama dokternya. Ya juga sih. Ya sudah. Besok aja aku tanya sama dokternya ya. Andika, kan aku udah bilang Tiana tuh nggak apa-apa, dia baik-baik aja. Lagian tadi aku udah ketemu sama dokter kandungannya. Dan dokter bilang kalau Tiana sama bayinya baik-baik aja. Besok juga udah boleh pulang. Udah, kamu gak usah khawatir kayak gitu dong. Syukurlah kalau begitu. Papa. Papa tuh khawatir banget sama Mama Tiana. Emangnya tuh Papa sayang banget ya? Kamu pakai nanya lagi. Ya jelaslah Papa itu sayang banget sama Mama Tiana kamu ini. Bagaimana Pak di Amerika? Seru nggak Pak? Seru apa Papa itu bisnis. Untuk kamu juga buat sekolah kamu. Roman, mendingan gue angkat di luar deh daripada ketahuan sama Kak Rahman. Di sini aja nemenin Mama. Iyalah. Emang harus sekolah kamu. Ya. Halo, assalamualaikum Mam. Lan, gue mau nanya sesuatu sama lo. Ini kenapa Devon kok bisa ada di depan kantor radio XVM? Hah? Devon datang ke AXFM? Ngapain? Lan, gue juga nggak tahu, makanya gue nanya ke lo. Lo jangan nanya balik ke gue dong. Iya, sorry. Abis gue bingung. Terus dia ngapain di situ? Sama siapa? Kayaknya dia sendirian sih. Cuma dari tadi dia berdiri doang di depan kantor. Gerak-geriknya mencurigakan, Lan. Lo tau nggak kenapa? Gue kira tadi lo tahu. Bentar. Jangan-jangan? Gue mau nanya sama lo. Gibran itu siapa? Maksud lo? Iya. Tadi gue ketemu sama kakak lo. Dan dia bilang sama gue kalau lo tuh udah punya pacar. Namanya Gibran. Lan, jangan-jangan kenapa? Jangan-jangan dia datang ke situ karena mau nyari tahu tentang lo. Hah? Soal gue? Iya, jadi gini. Waktu itu Devon dapat info dari Karaman kalau gue itu punya pacar namanya Gibran. Nah, gue sempat ngejelasin sama dia kalau Gibran itu adalah penyiar radio. Ya kali aja dia datang ke situ buat nyari tahu orang yang namanya Gibran itu siapa. Ya udah, nanti gue telepon lagi ya. Ya. Main di sini, kan kita mau siaran. Malah di sini teleponan. Kenapa sih? Ya gue tahu bentar lagi siaran, tapi Zak, gue lagi ada masalah, Zak. Masalah apa? Zak, lu bisa bantuin gue kan? Lo.
Siapa lo? Lo gak perlu tahu siapa gue. Gibran mana? Ih, sebel deh. Gue udah gak akrab sama si Tika. Bella juga pakai acara musuhin gue. Kalau gini kan gue jadi repot. PR gak bisa nyontek. Berangkat sekolah gak pakai tebengan. Kesana juga gak ada yang traktir. Untung aja sekarang gue masih punya voucher Krimbat. Hah? PDKT anti mainstream? Wah, boleh juga tuh. Suka sih? Ih, gak sopan. Panggil gue Sisi. Apa sih? Gue... Ih, Susan. Ini gue mau baca. Ih, Mbak, jangan rebutan gitu dong. Nanti kalau majalahnya sobek, gimana? Bisa dia ngomong-ngomong. Ya udahlah. Mbak, dia... Ya udah, mendingan sekarang kita baca bareng-bareng. Nih, lo bacain gue dengerin, buruan. Ini. Kok lo jadi nyuruh-nyuruh gue sih? Anak aja lo aja yang baca. Bawel banget sih jadi orang. Ya udah, gue ngalah. Yang keras. Berisik ya, baru gue pengen baca, udah berisik banget. Cara PDKT sama cowok itu udah biasa. Mau cara yang gak biasa? Bawel banget sih, ini kan baru pengen gue bacain awal-awalnya. Ya lagian lo bacanya lama banget, udah 2 hari gue nungguin nih. Yang pertama, dekati mantannya. Kok mantannya sih? Ya mana gue tahu. Tunggu dulu gue baca selanjutnya. Dengan dekat dengan mantannya, kamu akan tahu kebaikan dan keburukan si mantan di mata cowoknya. Kalau kamu udah tahu keburukan dan kebaikan mantannya, kamu akan berusaha untuk tidak bernasib sama dengan mantannya. Mantannya Yayang Roman siapa ya? Kayaknya Roman belum pernah pacaran. Jadi gak punya mantan dong. Emangnya lo ada urusan apa sama Gibran? Lo juga gak perlu tahu urusan gue sama Gibran itu apa. Yang jelas, lo kasih tahu gue sekarang yang mana namanya Gibran. Itu orangnya, yang namanya Gibran, yang lo cari. Halo, tunggu. Jadi lo yang namanya Gibran. Lu mau apa? Main pukul aja. Lo kasih tahu sama gue sekarang, lo ada hubungan apa sama Wulan? Hah? Bukan urusan lo. Cepet bilang. Oke. Kalau lo nggak mau ngasih tahu gue hajar. Lo siapa kepengen tahu gitu? Lo pacarnya Wulandari? Yang jelas, Wulandari akan jadi milik gue. Dan lo nggak berhak rebut dia dari gue. Lo denger ya? Lo nggak tahu gue siapa dan gue nggak tahu lo siapa. Jadi lo jangan nuduh gue macem-macem. Dan satu hal yang lo harus ingat, Gibran itu nggak ada hubungan apa-apa sama Wulandari. Ngerti lo? Gibran! Mau lo apa sih? Lo kalau misalkan masih mau bikin keributan di sini, gue laporin lo ke polisi. Pergi lo.
Awas lo, Gib. Alhamdulillah. Thanks bro. Let's get. Jago juga lo ya tadi. Za, thank you ya. Tuh Yoks. ada lo. Kok gak ada lo? Gue bisa ya ketahuan. Man, lo udah jadian ya sama yang namanya Wulandari itu? Kok gue gak tahu sih? Iya, gitu deh. Tuh kan, main nutup-nutupin lo. Lo gak mau gue mintain PJ. Awas aja nanti kalau sebenarnya ketahuan pacaran sama Wulandari di depan mata gue. Beres. Udah siap ya? Cara yang kedua. Gimana? Gue dong yang baca. Masa lo mulu, gue juga pengen baca. Gantian. Udah nih baca deh buruan gue dengerin. Gue juga capek dari tadi ngomong mulu. Yang gede ya biar gue denger. Apa? Kedua, PDKT sama sahabatnya. Sahabat itu adalah orang yang paling dekat sama si dia. Sahabat itu adalah orang yang paling ngerti tentang si dia. Jadi kalau kamu dekat dengan sahabatnya, si dia pasti akan berpikir kalau kamu juga cocok sama si dia. Nah, kalau cara yang kedua nih bisa gue praktekin, bisa banget. Caranya gimana? Kalau dari tadi gak ada suaranya sih, mana gue denger kan? Lo ngomong sama semut, hah? Cara gimana? Apaan sih lo? Gak usah banyak nanya deh. Ini itu gak cocok buat lo. Cocoknya buat... Yaudah, gue cabut dulu. Majalahnya, Mbak. Udah ya sebentar ya. Bete banget ya, Susan curang. Halo Ox Lover, apa kabar ini? Senang banget nih gue bisa balik lagi buat menemani kalian semua. Pastinya bareng sama gue, Hugo. Dan gue Gibran di sini. Pastinya di Suara Hati. Seperti biasa di Suara Hati, tentunya buat Ox Lover, siap-siap ya buat baper. Karena tema kita malam hari ini tuh bisa membuat kalian semua tuh bawa perasaan, bukan banyak persoalan. Wow. Nah, tema kita hari ini itu, wah dalam banget sih sebetulnya. Apa tuh? Yaitu adalah fighting on relationship alias berantem di dalam sebuah hubungan. Berat. Dalam nggak tuh? Berat kan? Susah nih bisa bikin baper nih Ox Lover malam hari ini ya. Nah, buat lo nih Gibran, kira-kira kok bisa gitu dua insan yang udah saling sayang, udah saling cinta gitu ya, berantem? Itu kenapa alasannya kira-kira? Begini, kalau menurut gue ya. Pasangan, kenapa ngomongnya itu pelan? Nggak cuman itu, hanya lewat sebuah pandangan. Mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Kenapa? Karena hati mereka dekat. Hati mereka terikat. Dan mereka hatinya menyatu. Oh. Nah, sekarang kenapa ada pasangan yang jika bertengkar atau berantem itu dengan teriak-teriak atau dengan kasar? Itu kenapa? Kenapa tuh? Itu karena hati mereka itu tidak menyatu. Hati mereka nggak dekat. Makanya mereka tidak saling mengerti. Oh, gimana tuh Ox Lover? Jawaban dari Gibran emang kayak gitu tuh. Biasanya bikin cewek-cewek ketika denger tuh langsung yang melting gitu loh. Dan gue suka sama analogi lo. Jadi kenapa kok bisa berantem itu karena itu udah nggak sehati gitu kan ya. That's why bisa menimbulkan yang namanya berantem. Seru juga ya tema kita malam hari ini, Gibran. Baiklah kalau begitu karena seru banget. Jadinya ini line telepon kita udah dibuka. Buat Ox Lover yang mau cerita langsung aja atau juga mau berantem. Bukan berantem ya, tapi cerita tentang mungkin kisah berantemnya dengan gebetan, dengan pacarnya gitu. Langsung aja kita sapa buat kalian semua nih Ox Lover. Halo, siapa di situ? Halo, nama gue Darren. Oke, Darren. Kira-kira apa nih yang lo bakal ceritain tentang tema kita di malam hari ini dalam Suara Hati? Darren? Jangan-jangan Darren teman gue? Gue juga pernah berantem. Barusan banget malah. Wow,
Itu berarti masih anget banget. Der, kalau boleh tahu, kenapa sih bisa kayak gini? Ya, jadi masalahnya gue harus pilih antara sahabat atau pacar. Cuman gue nggak bisa milih. Dan karena sikap itu yang ngebuat pacar gue jadi ngerasa nggak dihargain. Oh gitu, jadi permasalahannya. Aduh, Darren, yang sabar ya. Terus, apalagi tuh permasalahannya? Terus lo ngatasinnya gimana? Nggak ada solusinya. Ada sih solusinya. Gue diputusin. Lu diputusin, Gi? Duh, hampir aja gue jemput Gina. Bisa-bisa pada tahu kalau gue ini Roman. Halo bro, tadi lo pengen ngomong apa? Gila maksud gue cerita lo gila banget. Sampai bisa diputusin gitu. Oh Darren, turut berduka cita ya. Sama kasus lo ini. Intinya mungkin kalau misalkan buat Darren lo harus sabar aja sih ya. Dan juga menerima segala keputusan dari cewek lo. Ya emang gue aja kaget juga sih denger cerita gue sendiri. Cuman ya udahlah, namanya juga udah dijalanin, ya harus gimana lagi. Mungkin emang gue bukan jodoh sih sama dia. Nah mungkin bisa jadi kayak gitu. Wah gila. Gue seneng banget. Aduh, gue seneng banget. Thank you Darren udah telepon kita di Suara Hati. Besok-besok kalau misalkan mau curhat langsung aja ya telepon kita lagi Darren. Baiklah, Slover, kalau gitu kita nggak kerasa ya, udah sejam untuk menemani kalian semua. Tapi seperti biasa, ini kalau seandainya kita mau berpisah, di sini Gibran udah nyiapin puisi yang seperti biasanya menemani kalian di malam hari ini. Gimana Gibran, udah siap? Siap. Langsung aja Gibran, berikanlah puisimu. Kau dan aku menyusuri jalan berliku. Kerikil tajam sakiti kedua kakiku. Angin dingin menusuk tubuhmu. Akankah kita berhenti sampai di sini? Ataukah kita saling melengkapi? Di mana aku ciptakan kehangatan api dan kau menyemat kain menjadi alas kaki. Kita teruskan perjalanan ini. Dan tiba dengan tawa berseri. Tulis semua deh. Puisinya bagus. Bisa gue bacain nih kalau gue lagi berantem sama Roman. Enggak. Masa ribut terus sih sama Roman? Iya, amit-amit deh. Coy. Apaan nih? Ih, Devon, lo apa-apaan sih dateng-dateng ganggu sih? Siapa yang ganggu sih, Lan? Gua kesini itu, gua pengen jenguk Tante Tiana. Dan sekalian jemput nyokap gua. By the way, ini kan puisi. Puisi dari Roman. Ngaco. Ini puisi dari penyiar radio, namanya Gibran. Oh, jadi si Gibran itu bisa bikin puisi juga? Sama kayak Rompis. Lo mikir apa sih? Lo pikir di dunia ini yang bisa bikin puisi itu cuma Roman? Tapi kok bisa kebetulan gitu ya? Ya Allah, lindungilah Mama dan Bapak. Semoga mereka berdua sampai dengan selamat. Amin.
jadi nggak sabar mama sama bapak sampai. Motor gua tuh, maling gue. Cabut. Balik. Tolong, balik. Balik lo. Balik. Astagfirullah. Bang, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Lu anterin gue deh. Putar balik sekarang, ya. Wah, Bang, tapi arah gua ke sana, Bang. Nggak ke sana, Bang. Aduh. Tolong deh. Gua urgent nih. Ampun. Pak, ini ada apaan? Lu maling lo ya? Maling motor lo? Maling motor? Sumpah demi Allah, saya bukan maling motor, Pak. Kalau misalnya maling aku, penjara penuh. Itu kan si Roman. Kenapa pula dia diseret-seret? Wah, nggak beres nih. Kenapa ini? Ribut-ribut. Kawan aku nih. Wah, jangan-jangan dia komplotan maling juga. Kita bawa juga nih. Jangan dia nggak betul. Apa-apa gua ini? Kalau ngomong kayak jalan tol lempang kali gua. Aku anak sekolahan, kok tengok nih gayaku. Kalau lo pelajar mana buktinya? Ini tak bukti. Keluarin. Nih, aku tengok nih. Udah, nggak usah lama-lama. Aku anak sekolahan. Lo jangan ikut campur. Tam lo ini maling motor. Tin, tapi beneran, aku bukan komplotan dari mereka. Kau percaya sama aku kan? Iya, aku percaya sama kau. Udahlah, bawa aja ke kantor polisi. Bang. Udahlah, Pak. Udah jangan kayak gini lah. Udah damai aja kita. Ini nih, pelajar yang nggak baik. Udah tahu temennya melakukan kesalahan, pakai dibela lagi. Mau minta damai lagi. Kalau lo ikut campur, kamu saya bawa ke Polsek Cibubur. Bang. Udah. Alamak, kayak mana pula lah si Roman bisa dituduh maling motor kayak gitu. Aduh.